Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Amiruddin. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah laporan praktikum mata kuliah IT Security dengan dosen Maria Rupa Askom. Kita lanjut ke data diri. Ada nama M. Amiruddin, tempat tanggal lahir Palembang 1 Januari 98, beralamat di Jalan Mayor Zen, RT 28 nomor 77, hobi futsal, kelas SI 5G, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Angkatan 2018. Judul laporan yang saya ambil adalah keamanan sistem jaringan. Kata pengantar. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Keamanan Sistem Jaringan pada tempat waktu makalah keamanan sistem jaringan. Makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Palembang, 23 Desember 2020, M. Amiruddin. Kita masuk ke daftar isi. Ada kata pengantar, daftar isi di bab 1 pendahuluan. Yang pertama, keamanan jaringan. Yang kedua, kejahatan cybercrime. Yang ketiga, bentuk-bentuk cybercrime. Yang keempat, latar belakang masalah. Di bab 2 ada pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Yang kedua, hukum dalam penggunaan domain. Yang ketiga, cyber squatting. Di bab 3 ada kesimpulan. Di bab 4 ada saran. Yang terakhir, daftar pustaka. Kita masuk ke bab 1, ada pendahuluan. Di situ ada keamanan jaringan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tentang permasalahan yang terdapat di komputer, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diambil, yaitu bagaimana menyelesaikan keamanan jaringan tersebut. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada kejahatan cybercrime. Kejahatan cybercrime dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cybercrime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan cybercrime dalam arti luas mencakup kejahatan sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Istilah-istilah yang digunakan tetap diarahkan pada pengertian kejahatan terhadap komputer. Walaupun istilah tersebut belum memberikan gambaran yang tepat, namun istilah apapun yang digunakan, pihak telah berusaha membuat definisinya sendiri berdasarkan pemahaman. Dalam hal ini, terdapat 3 pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cybercrime. Pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya etika, dan ketiga pendekatan hukum untuk mengatasi keamanan. Pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan sebab tanpa suatu pengaman jaringan akan sangat mudah dimasuki atau diakses secara dan tanpa hak.
Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk cybercrime. Bentuk cybercrime pada umumnya yang dikenal dengan masyarakat dibedakan menjadi 3 kualitatif pada umumnya, yaitu yang pertama, kejahatan di dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem informasi. Yang kedua, kejahatan di dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan. Yang ketiga, kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan istilah atau muatan data atau sistem komputer. Oke, kita masuk ke latar belakang masalah. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem operasi. Sayang sekali, masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik atau pengelola sistem operasi. Sering sekali masalah keamanan berada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, ataupun individual. Hal ini dimungkinkan dengan perkembangan pribadi bidang teknologi komputer dan telekomunikasi. Sangat penting, nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Oke, kita masuk ke bab 2 pembahasan. Pengertian sistem jaringan komputer. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah memungkinkan pemakai untuk memperoleh informasi dengan cepat dan akurat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perusahaan dan kebutuhan informasi yang cepat dan tepat, maka proses pengolahan data sering terjadi di tempat yang berbeda. Sementara itu, pembuatan laporan Mandirak menghadapi kendala baru, yaitu bagaimana mengumpulkan dan mengintegrasinya sehingga pengguna jaringan komputer menjadi diperlukan pada proses terpisah. Secara tradisional, staff akan membawa pekerjaan ke komputer yang akan melakukan proses terhadap pekerjaan tersebut sehingga data tidak dapat teridentifikasi dengan baik. Namun, konsep tersebut telah berubah. Kini, pemakaian dapat langsung melakukan proses melalui personal komputer di mejanya. Sementara data, jaringan komputer merupakan sekelompok otonom yang saling dihubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke hukum dan penggunaan domain. Pembuatan cybersquatting pada perdagangan elektronik atau e-commerce telah menimbulkan kerugian bagi pemilik. Beberapa hukum yang melindungi penggunaan terhadap perilaku cybersquatting yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan untuk masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftaran pertama. Memiliki nama dan pengguna nama domain. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki sebuah nama atau nama domain.
Mereka sudah diatur oleh pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jika terjadi tindakan pelanggaran cybersquatting, maka orang yang memiliki hak atas nama domain berhak mengugat orang yang melakukan penyerobotan nama domain berdasarkan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Oke, kita masuk ke cybersquatting. Cybersquatting adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha mengajukan kepada perusahaan tersebut dengan harga yang sangat mahal. Adapun penyerobotan nama domain yaitu mendaftarkan situs dengan pemakaian nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi. Penyerobotan nama domain adalah tindakan seseorang. Biasanya nama domain yang dibeli oleh cybersquat adalah nama domain milik suatu perusahaan atau nama perorangan yang cukup terkenal reputasinya, popularitasnya, yang merek dagangnya, sehingga cybersquatter atau pesaing mendahului untuk menyerobot dengan membeli dengan modus untuk menjual sejumlah uang berupa uang dengan dimana biasanya jika si pemilik domain aslinya tidak mengindahkan tawarannya. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau dapat disebut dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada interaktif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kuantitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekan makna dari generasi. Oke, kita masuk ke bab 3, kesimpulan. Keamanan sistem informasi adalah melindungi informasi penting guna mencegah terjadinya serangan terhadap sistem tersebut oleh pemilik yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian. Ada banyak cara mengamankan data atau informasi pada sistem. Pada umumnya, pengaman data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu mencegah dan mengobat. Pengobatan. Keamanan sistem informasi berbasis mobile aplikasi dapat berupa penggunaan kata sandi, password, atau PIN guna mendeteksi kebenaran kepemilikan akun yang berisi informasi-informasi penting bagi si pemilik akun sehingga kebocoran data dapat dicegah. Sedangkan keamanan sistem informasi berbasis web dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa enkripsi serta teknologi HMAC, MD5, dan Challenge Hardware Acquisition Protocol (CHAP). Oke, kita masuk ke bab 4, ada saran. Yang pertama, membuat pelindungan data, backup data untuk mencegah terjadinya kehilangan data tersebut. Yang kedua, membuat kata sandi password untuk melindungi informasi-informasi penting. Yang ketiga, dapat menguasai sistem keamanan jaringan sehingga web tersebut dapat kembali ke pemilik. Oke, kita masuk ke daftar pusaka. Inilah referensi-referensi yang saya dapat untuk membuat laporan saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.